Tindak pidana siber yang saya hormati Wadir, rekan-rekan penyidik, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media. Sore ini kita akan kembali menyampaikan update terhadap tersangka BNT alias DS. Tes ulangi. Penyampaian kali ini seperti teman-teman lihat semua akan disampaikan tracing aset. Ya, kita lihat ada beberapa kendaraan baik roda 4 dan roda 2 berbagai merek, dan di depan kita juga ada beberapa alat bukti atau barang bukti lain, ya, ada laptop dan lain-lainnya. Untuk lebih lengkapnya kami mempersilakan Bapak Direktur untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Temat sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan tentang tanggapan tentang pengungkapan pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Baik, akan saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelumnya, saya terima kasih yang kami hormati Bapak Temat, Bapak Wadir Seber, dan Pak Sigit, serta yang saya hormati rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi langsung saja akan saya sampaikan tentang penanganan kasus atas tersangka DS. Disampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diduga dilakukan oleh tersangka DS, dan dia adalah pemilik dan pengguna akun YouTube Tim Salaman. Adapun waktu dan tempat penangkapan, tersangka DS ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 jam 23.30 di Baris Krim Polri yang berlokasi di Jalan Trujoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun tersangka DS saat ini berusia atau berumur 23 tahun. Pekerjaannya adalah sesuai KTP di sini adalah tertera buruh harian lepas dengan alamat Jalan Chandra Asih, Perumahan Kota Baru, Parahyangan, Tatar, Kelurahan Cipete, Bandung Barat. Selanjutnya akan saya sampaikan dari peran tersangka DS. Dalam hal ini, tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel YouTube Tim Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dan hasil bermain trading valuta di website Quotek dan melakukan fleksi dan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton YouTube, dalam hal ini para member, agar ikut bergabung dan bermain trading di website Quotek. Namun demikian, kenyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website Quotek tersebut,
melainkan hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website Gotek. Perlu saya jelaskan di sini, website Gotek adalah aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 yang bergerak dalam perdagangan mata uang asing. Website Gotek tersebut tidak terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPI dan sudah dinyatakan ilegal. Adapun syarat kerja website Gotek adalah member harus meletakkan modal, kemudian mempertaruhkan modal untuk menebak harga nilai valuta asing dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, afiliator dalam binari adalah Charles Freeman yang mendapatkan imbalan hasil ketika mengajak orang lain bergabung. Dan juga afiliator ini mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para afiliator sebagai member untuk melakukan trading valuta asing di website Gotek dengan keuntungan sebagai berikut. Pertama, sebesar 80% apabila para member mengalami kesalahan bermain trading. Yang kedua, sebesar 20% apabila para member mengalami kemenangan bermain trading. Nah, untuk motivasi tersangka itu sendiri, tersangka DS ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Dan saat ini juga tersangka telah ditahan oleh Direktorat Siber Barres Krim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 9 Maret tahun 2022. Adapun kronologi singkat kejadian, tersangka DS pada tanggal 15 Maret tahun 2021 dengan menggunakan akun YouTube Cilik Salaman telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana menyebarkan dokumen elektronik berupa video YouTube yang berisi informasi berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Video yang disebarkan berisi promosi trading yang menjanjikan keuntungan disertai dengan keadaan tersangka DS yang seolah-olah dirinya sedang melakukan trading dan withdraw atau penarikan dengan hasil keuntungan miliaran rupiah. Perlu saya sampaikan juga bahwa para korban yang tertarik dengan promosi video tersebut melakukan transaksi elektronik seolah-olah melakukan trading melalui website Gotek yang pada akhirnya mengalami kerugian material. Perlu sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, kami sudah minta beberapa barang bukti, yaitu barang bukti aset hasil kejahatan yang saat ini telah ada di hadapan rekan-rekan semuanya, yaitu berupa uang tunai, namun untuk dua rumah dari Bandung, kendaraan bermotor roda 2, roda 4, akun email dan akun media sosial, serta dokumen, barang elektronik dan pakaian. Berikut adalah rincian barang bukti yang telah kami sita, yaitu uang tunai. Itu sebesar saat ini sebesar 3,3 miliar rupiah. Dan juga ada rumah, 2 rumah di Chandra Asih, Kota Baru Parahyangan, dan di Soreang Banjaran di Kabupaten Bandung. Dan juga ada 2 bidang tanah yang masing-masing luasnya pertama 500 meter persegi yang berada di Jalan Chandra Asih Kota Bandung, Kota Parahyangan, dan sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang terletak di Jalan Soreang Banjaran. Selanjutnya untuk kendaraan roda 2 motor berjumlah 18. Semuanya ada di hadapan rekan-rekan semuanya.
Itu ada berbagai merek. Namun yang menarik di sini adalah motorsport ya. Ada merek khusus Superleggera, dan dia pakai dan yang dan selanjutnya setelah kami kita juga dengan kendaraan bermotor ada 4, di antaranya Porsche, Lamborghini, BMW, dan 2 unit kereta Fortuner dan Honda Civic. Dan selanjutnya setelah kita cita juga ada 4 akun email dan sosial media. Yang pertama, 1 akun YouTube King Salman. Yang kedua, 3 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan Twitter. Serta sudah kita cita juga beda pada rekan, yaitu ada 27 dokumen. Di antaranya sertifikat hak milik, bukti tabungan, kartu debit ATM, STNK, dan BPKB, yang ada 2 dan 4, serta ada akte jual beli, dan juga tanda bukti penyerahan dan pembayaran sepeda motor, dan juga buku terkait trading, ada juga mutasi rekening, dan juga plat nomor kendaraan roda 2. Selain itu, sudah kita cita juga sebanyak 20 alat elektronik, diantaranya dari handphone, SIM card, laptop, iPad, dan juga CPU, serta komputer, dan juga monitor, serta kamera. Selain itu juga kami kita yang ada di hadapan rekan-rekan, itu ada 22 jenis pakaian dengan berbagai merek, diantaranya merek Hermes, Dior, Panali, Balenciaga, dan lainnya. Total barang bukti yang sudah kita cita sampai saat ini sebanyak 97 item. Sebanyak 97 item. Total nilai estimasi BB yang berhasil dilakukan penyitaan adalah sebesar kurang lebih 64 miliar. Sekali lagi, sebesar 64 miliar rupiah. Lalu saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya bahwa saat ini penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap aset lainnya dari hasil kejahatan tersangka BS dengan bekerjasama dengan PPATK dan juga bank terkait dalam hal pembersihan rekening yang diduga telah menerima aliran dana dari tersangka BS. Di antaranya ada 8 bank yang sudah kita blokir, masih akan kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap saudara MH, saudara DM, saudara MR, saudara FL, saudara DS, saudara DS, dan DS. Terhadap kasus ini, penyidik akan terus mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Perlu saya sampaikan oleh teman semuanya, untuk pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 45A ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam hal ini kami sampaikan juga kepada semuanya untuk rencana tindak lanjut dari Penyidik Cyber Baris Polri, yaitu pada hari Jumat dan Senin minggu ini dan PAN, penyidik akan dilakukan pemanggilan terhadap jujur yang akan menerima atau yang menerima aliran uang atau pembayaran yang berkaitan dengan tersangka DS. Adapun atas kejadian ini, kami dari Direktorat Cyber Baris Polri menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap penawaran investasi atau trading.
pastikan bahwa investasi atau trading yang akan diikuti benar-benar ilegal dan terdaftar di Bapepti. Dan juga untuk bagi para korban dapat melakukan pengaduan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Polri dengan nomor 0813 24 20009. Ulangi, 0813 13 0813 24 20009. Demikian yang kami dapat sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan pada Bapak Kapolres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Siber Baris Krim Polri atas penjelasan dan sekaligus himbauan yang berharga untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan trading. Baik, rekan-rekan media, terkait dengan penjelasan ini, apa sudah jelas sekali atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Bila ada, kami persilakan. Ada? Agak keras suaranya. Oke. Baik, saya sampaikan rekan-rekan, cukup barang bukti yang sudah kami sita, ya, baik itu tanah, rumah, kendaraan, ya, maupun surat-surat berharga lainnya. Itu ada juga yang memiliki dua sendiri, ya, ada juga yang atas nama istrinya, dan juga ada juga yang sudah atau masih nama orang lain. Demikian. Jelas ya. Ulangi, public figure kenapa? Ya, untuk dana yang sudah kita sita, ya, dari tersangka DS tentunya akan melalui proses persidangan, ya. Melalui proses persidangan, dan nanti hasilnya seperti apa, nanti pengadilan akan kita. Demikian. Tadi saya sudah sebutkan, ya, saya ulang kembali. Yang pertama NH, MH, yang kedua DN, 3 MR, 4 FR, 5 DS. Dan yang juga ada 4, ya, yang anggaran lagi. Ya, untuk keuntungan 80% ya Mas ya, itu apabila si trader ini kalah, ya, keuntungan itu akan masuk sebesar 80% kepada BS, sisanya pada penyelenggara. Dan apabila trader itu menang, itu masuk keuntungan pada BS sebesar 20%. Demikian. Sedang kita dalami. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Ulangi Mu. Untuk saat ini yang cash yang sudah kita sita sebesar 3,3 miliar. Dan sisanya itu kita masih berkoordinasi terus dengan KPK karena masih BB ini akan terjadi dinamika, terjadi perubahan, ya, sesuai dari hasil pendalaman ataupun tracing yang
dilakukan oleh KPK. Demikian. Mbak. Sedang dilakukan hari ini, Pak, untuk terkait SDF. Saat ini sebagai saksi. Cukup ya. DF ini mendapatkan semua hasil kekayaannya ini selama berapa tahun kurang lebih? Tadi saya sudah sampaikan di awal, itu dari mulai tahun 2021 sampai saat ini kemarin. Jadi sudah 1 tahun. Tahun bisa dapat Ya, puluhan tahun. M ini apa ya? Betul. Gimana? Yang mana yang mana? Buka masker dulu sebentar. Apa tuh ya? Oke. Itu apartemen yang sudah sampaikan masih kami dalami, ya. Masih sampai saat ini penyidik cyber masih men-tracing kemana aliran dana yang mengalir dari tersangka. Demikian. Itu yang sudah saya sampaikan tadi, itu direncanakan hari Jumat besok, dan juga ada hari Senin juga. Yang saya sampaikan sekarang. Itu tadi kami sampaikan. Tadi udah disampaikan, Bang. Public figure. Ya. Nanti Mas, kalau untuk masalah pengembalian data itu bisa dengan kita. Ya. Saat ini kita fokus di proses penyidikan. Demikian. Ada lagi? Cukup ya teman-teman media. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.